Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3373 sampai bab 3374. Di gua tempat Yin Zuer dipenjara, cahayanya redup dan udaranya dipenuhi suasana lembab dan dingin. Di dinding gua, tetesan air sesekali menetes dari celah batu, menimbulkan suara yang nyaring. Liu Jing dan Xin Xin menerobos masuk dan menemukan Ye Chong terjatuh dan tergeletak di tanah, dan terkejut. Mereka berdua bahkan tidak menyadari Guanyin berdiri di samping mereka. Liu Jing menelepon Ye Chong, tapi itu menghancurkan segalanya. Guanyin mengetahui identitas Ye Chong, adik perempuannya, Mieji Guanyin, pergi untuk membalas dendam pada Ye Chong demi muridnya Long Zaiye, namun akhirnya dibunuh oleh Ye Chong. Sejak itu, Guanyin menganggap Ye Chong sebagai musuh bebuyutan. Jika dia tidak mengikuti pertemuan penginjilan kali ini dan ingin merampok orang, dia mungkin akan pergi ke Ye Chong untuk membalas dendam terlebih dahulu. Tanpa diduga, saya bertemu Ye Chong di sini. Guanyin memandang Ye Chong, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ye Chong, kamu adalah Ye Chong. Guanyin mengucapkan nama itu hampir dengan gigi terkatup. Ye Chong mengerutkan kening, diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat yang berasal dari Guanyin. Liu Jing juga merasa gugup, mengetahui bahwa dia mungkin telah menyakiti Ye Chong. Namun hati Guanyin dipenuhi gejolak, dia tidak menyangka musuh akan benar-benar datang ke rumahnya. Hahaha, oke, itu kehendak Tuhan, aku belum mencarimu. Tapi kamu sendiri yang datang ke rumahku. Suara Guanyin dingin dan penuh niat membunuh. Siapa kamu? Ye Chong bertanya dengan ragu. Guanyin mendengus dingin. Saya Gunung Guanyin. Ketika dia mendengar nama ini, Ye Chong tahu apa yang sedang terjadi. Dia telah membunuh pembasmi Guanyin sebelumnya. Jadi Guanyin penghancur nyawa ini pasti satu kelompok dengan yang itu. Ye Chong, kamu membunuh adik perempuanku. Aku akan membayar dengan nyawamu hari ini. Ini semua salahnya sendiri, kata Ye Chong, tanpa rasa takut dalam nadanya. Hahaha, anak laki-laki yang sombong, menurutmu ini bisa menebus nyawa adik perempuanku? Guanyin tertawa marah, tawanya penuh kesedihan, amarah dan niat membunuh. Saat dia mengatakan ini, Guanyin mengambil Dharma Jue dan menggumamkan sesuatu. Dia kuat dan kejam, dan sangat pandai menggunakan metode rahasia yang disebut pengambilan maut, yang dapat merenggut nyawa orang dalam sekejap. Dan detik berikutnya, Ye Chong tiba-tiba merasa pikirannya seperti terpukul. Namun dampaknya tidak menimbulkan kerugian apapun baginya. Tapi Guanyin tertegun dan menatap Ye Chong dengan bingung. Kenapa kamu belum mati? Tanya Guanyin. Ternyata Guanyin baru saja menggunakan cara rahasia memenggal nyawanya. Ini adalah aksinya yang terkenal. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Faktanya, ini mirip dengan serangan kekuatan kesadaran spiritual. Secara kebetulan, kekuatan spiritual kuat yang Ye Chong kembangkan dapat dengan mudah menahan serangan ini. Oleh karena itu, aksi membunuh Guanyin tidak berdampak apapun pada Ye Chong. Ye Chong bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah serangan dari Guanyin.
Saya melihat Guanyin melempar Yin Zuer ke samping, tampaknya siap mengambil tindakan. Oke, kamu benar-benar punya keahlian, tidak heran kamu bisa menyakiti adik perempuanku. Begitu dia selesai berbicara, sosok Guanyin tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Ye Chong seperti hantu. Di tangannya, ada pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin, menunjuk langsung ke tenggorokan Ye Chong. Reaksi Ye Chong juga sangat cepat. Dia dengan cepat mundur, dan pada saat yang sama, pedang ilahi Kaisar King terbang lagi, menghalangi Guanyin yang menghancurkan nyawa. Chang, pedang ilahi King Di langsung terjatuh ke tanah. Ye Chong berada begitu jauh sehingga dia hanya bisa merasakan mati rasa dari kekuatan yang kuat, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Lalu, kedua pria itu berkelahi. Sosok Guanyin tidak menentu seperti hantu, dan setiap kali dia mengambil tindakan, ia membawa kekuatan yang dahsyat. Meskipun Ye Chong mencoba yang terbaik, sisa kekuatannya saat ini masih belum cukup di depan Guanyin. Ye Chong mengertakkan gigi dan bersikeras menggunakan kekuatannya. Dia bergerak cepat di dalam gua, berusaha menghindari serangan Guanyin. Namun setiap kali dia mencoba menghindar, itu tidak efektif. Pedang panjang Guanyin mengikutinya seperti bayangan, cahaya pedang menyala, dan terus mendekati Ye Chong. Tidak lama kemudian, Ye Chong tidak bisa mengelak dan terkena cahaya pedang Guanyin. Dalam sekejap, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dinding batu gua dengan keras, lalu meluncur ke tanah. Ye Chong menutupi dadanya dan seteguk darah mengalir keluar dari mulutnya. Liu Jing menyaksikan semua ini, matanya penuh kekhawatiran dan kecemasan. Melihat Ye Chong terluka, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu, ingin membantu Ye Chong dan melawan Guanyin. Namun kekuatan Liu Jing juga jauh dari Guanyin. Bergabungnya dia tidak mengubah situasi pertempuran, melainkan menempatkan dirinya dalam bahaya. Guanyin masih menempati keunggulan absolut. Dalam sekejap, keduanya terjatuh. Segera setelah itu, dia muncul di depan Ye Chong, dengan pedang di tangannya terangkat, siap memberikan pukulan fatal pada Ye Chong. Ye Chong mengertakkan gigi, dia tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Di pupil matanya, bayangan pedang panjang yang akan jatuh terpantul. Dan pada saat kritis ini, mata Ye Chong dan Liu Jing menjadi gelap, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Ada kegelapan di sekelilingnya, dan Guanyin menghilang. Apa yang terjadi? Liu Jing bertanya dengan ragu. Apakah ini kematian? Sebelum Ye Chong dapat berbicara, Sin Sin berbicara. Ya, ini aku. Aku membuat celah luar angkasa untuk mengirimmu ke sini sementara. Orang jahat itu tidak dapat menemukanmu. Mendengar ini, Ye Chong dan Liu Jing menghela nafas lega. Sin Sin, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu ada di sini? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Sin Sin menjawab. Cinderella mengirim saya ke sini. Dia juga ingin mendengarkan pertemuan penginjilan. Tetapi dia terlalu malas untuk datang. Jadi dia mengirim saya untuk merekamnya dan memutarnya kembali untuknya. Tidak tertawa atau menangis. Sin Sin sebenarnya bukan bawahan Cinderella. Tetapi Cinderella memiliki gaya ratunya sendiri. Dan Sin Sin pemalu. Jadi dia melakukan apapun yang diminta Cinderella.
Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Sin Sin, apakah kamu orang yang ada di hotel sebelumnya? Sin Sin mengakui, ya, itu aku. Apakah kamu memberi obat pada Liu Jing? Chong bertanya. Sin Sin berkata, ya, saya dengar kamu bisa sembuh, jadi saya berikan obat kepada saudari ini. Saya ingin kamu melakukan itu, dan kamu bisa sembuh. Ye Chong, kamu orang jahat, Liu Jing bertanya dengan alis terangkat. Wajah Ye Chong memerah. Untungnya sekarang sudah gelap, kalau tidak, dia akan malu setengah mati. Yah, kamu tidak bisa mengandalkanku untuk ini. Aku tidak tahu, Ye Chong menjelaskan. Liu Jing memandang kegelapan di sekelilingnya. Gadis kecil, di mana kamu? Aku masih di luar. Aku tidak terlihat. Orang-orang jahat tidak dapat melihatku. Aku mengirimmu ke luar angkasa, dikatakan. Ye Chong memuji, Sin Sin, kamu menjadi lebih baik dan lebih baik. Bahkan aku tidak dapat mendeteksi teknik tembus pandang. Dan kamu dapat membuka celah ruang yang begitu kuat. Dari nada bicara Sin Sin, dia bisa mendengar rasa malu. Tidak apa-apa. Tapi ya ampun, celah luar angkasa mungkin tidak akan bertahan lama. Bab 3374. Bukan itu maksudmu? Apa? Ye Chong dan Liu Jing bertanya serempak. Sin Sin berkata dengan malu-malu, ya, aku minta maaf. Ini semua salahku karena aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Tentu saja aku tidak menyalahkanmu. Tanpamu, kami akan mati, kata Ye Chong. Kemudian, Ye Chong bertanya, Guanyin itu, apakah dia sudah pergi? Tidak, dia tidak dapat menemukan kita. Tetapi dia belum pergi. Dia sepertinya tahu bahwa kita ada di dekatnya. Dan dia sepertinya siap untuk pergi. Tunggu kami. Ya, kata Sin Sin. Apa yang harus kita lakukan? Liu Jing bertanya. Ye Chong juga terdiam. Dia tidak punya pilihan sekarang. Sin Sin, tolong tunggu selama mungkin, dan aku akan memikirkannya lagi, kata Ye Chong. Sin Sin menjawab, baiklah, kalau begitu saya akan tidur. Saya seharusnya bisa bertahan selama 1 jam. Setelah mengatakan itu, Sin Sin kehilangan suaranya. Di ruang yang benar-benar gelap, hanya Ye Chong dan Liu Jing yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Jing bertanya dengan cemas. Bahkan jika temanmu bisa bertahan selama 1 jam, jika Guanyin tidak pergi selama 1 jam, bukankah kita akan tetap mati? Sebenarnya, ini aku yang ingin dibunuh Guanyin. Mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Kalau tidak, kamu tidak harus mati bersamaku. Wajah Liu Jing tiba-tiba memerah. Berkat kegelapan sekarang, kalau tidak dia akan ada di sana. Sudah lama ditemukan. Baiklah, kamu jangan terlalu memikirkannya. Aku hanya membantumu karena kamu telah membantuku sebelumnya. Aku tidak punya niat lain. Apalagi maksudmu? Ye Chong bertanya. Liu Jing bahkan lebih malu dan berkata dengan cepat, jangan katakan hal-hal yang tidak berguna ini. Apakah ada cara? Ye Chong tersenyum pahit. Apalagi yang bisa dilakukan? Kecuali saya bisa pulih dalam waktu 1 jam. Mengatakan ini, Liu Jing tiba-tiba terdiam. Dia ingat Ye Chong berkata pada dirinya sendiri bahwa cara untuk pulih dengan cepat adalah dengan melakukan hal itu. Setelah Ye Chong selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajah lamanya memerah dan dia berkata dengan cepat, "Yah,
aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya, aku..." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong merasakan aroma wangi datang ke wajahnya, dan kemudian, dengan mulut lembab, dia mencium on ke mulutnya sendiri. Segera setelah itu, sebuah tangan yang lembut dan dingin diletakkan di bahunya. Pulau Abadi Cihang, di atas alun-alun. Semua orang lupa untuk melarikan diri. Mereka semua melihat kedua orang di atas panggung. Master Cihang, sebagai makhluk tertinggi di Pulau Abadi, selalu menjadi legenda di hati semua muridnya karena kultivasinya yang luar biasa dan kekuatannya yang tak terduga. Namun, yang disebut makhluk surgawi Xiao Qiang yang tiba-tiba muncul tampak sekuat gunung, dan tampaknya cukup kuat untuk mengguncang dunia. Bahkan mereka yang memiliki kultivasi lemah pun dapat merasakan penindasan yang dibawa oleh Xiao Qiang. Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan ini. Wajah kepala Cihang serius dan dia perlahan mengambil langkah ke depan. 4 tornado berputar di sekitar Jenderal Cihang. Mereka seperti 4 naga, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, Master Cihang tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tornado energi sejati menyapu Xiao Qiang mengikuti keinginannya. Bilah angin itu seperti pisau, bersiul dan memotong udara, mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Xiao Qiang hanya tersenyum dingin. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan bola energi putih. Pada saat yang sama, otot-ototnya membengkak, dan setiap pembuluh darah biru terlihat keluar dari tubuhnya. Segera setelah itu, Xiao Qiang meninju ke udara. Angin tinjunya seperti guntur, dan langsung bertabrakan dengan tornado. Boom, terdengar suara keras, dan seluruh ruangan terguncang. Tornado Zeki Master Cihang langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Xiao Qiang. Jejak keterkejutan muncul di mata kepala Cihang. Dia tidak menyangka kekuatan Xiao Qiang begitu kuat. Xiao Qiang tidak menunggu Komandan Cihang bereaksi, dan dalam sekejap, dia bergegas ke depan Komandan Cihang. Segera setelah itu, dia meninju, seperti meteor, dengan suara menembus udara, mengenai dada Komandan Cihang. Chief Cihang juga dianggap master. Dia bereaksi sangat cepat dan segera mengedarkan energi aslinya untuk membentuk penghalang pertahanan di depannya. Bang! Tinju Xiao Qiang menghantam penghalang pertahanan, mengeluarkan suara yang membosankan. Retakan muncul di penghalang dan menyebar dengan cepat. Ekspresi Komandan Cihang berubah, dan dia merasakan kekuatan besar yang mengguncang tubuhnya hingga mati rasa di udara. Xiao Qiang mencibir, "Aku tidak menyangka manusia sepertimu bisa menahan pukulanku. Namun, bagaimana manusia bisa bertarung melawan makhluk surgawi?" Jika Xiao Qiang hanya menggunakan 1 tingkat kekuatan dalam pukulannya sekarang, kali ini dia menggunakan 30% dari kekuatannya. Kali ini, hampir seketika, penghalang pertahanan Komandan Cihang hancur total. Tinju Xiao Qiang menerobos penghalang dan mengenai Komandan Cihang secara langsung, menjatuhkan Komandan Cihang dan menghantam dinding gunung di kejauhan dengan keras. Semua orang di sekitar tercengang. Para murid dari Pulau Abadi Cihang semuanya tercengang. Mungkinkah ketua Cihang dikalahkan seperti ini? Itu adalah Tuhan mereka. Kepala Cihang berdiri dengan susah payah, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya.
Dia tahu bahwa kekuatannya sendiri masih sedikit kurang dalam menghadapi kekuatan Xiao Qiang. Apakah ini kekuatan surga dan manusia? Kata kepala Cihang dalam hati. Xiao Qiang berdiri di sana, memandang Komandan Cihang dengan bercanda, seolah-olah sedang melihat seekor semut yang ingin melawan. Jenderal Cihang memandang orang-orang di alun-alun dan merasa patah hati. Tidak, meskipun itu untuk generasi muda ini, aku harus bertarung dengannya. Paling buruk aku akan mati bersamanya. Dia tahu bahwa Xiao Qiang tidak akan pernah membiarkan anak-anak muda ini pergi. Xiao Qiang memandang kepala Cihang sambil mencibir, dan suaranya terdengar seperti guntur. Semut, meskipun kamu kuat di dunia fana, di mataku, kamu hanyalah semut yang lebih besar. Cihang, kepala petugas penerbangan, tidak menjawab dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Cahaya terang muncul di matanya, yang langsung berubah menjadi merah darah. Di saat yang sama, kekuatan di tubuhnya meningkat dengan cepat. Kepala Cihang menggunakan upaya terakhirnya untuk membakar darah dan esensinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara. Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Anda mengalahkan lawan Anda akan segera mati karena esensi dan darah Anda terbakar. Tampaknya Komandan Cihang sedang bersiap untuk mati bersama Xiao Qiang. Sejenak kilat menyambar dan bergemuruh di antara langit dan bumi, dan langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap. Tampaknya ada kekuatan yang tidak boleh muncul di dunia sehingga menimbulkan kegelisahan di dunia. Melihat kekuatan Komandan Cihang yang meningkat, ekspresi Xiao Qiang berangsur-angsur menjadi serius. Kamu benar-benar membuat terobosan, kata Xiao Qiang dengan gigi terkatup, bersambung.